terus terjadi, teknologi terus berkembang, dan kita juga harus mengambil potensi dari peluang baru itu. Kalau berbicara tentang produk, produk ini ada dua sisi, digital dan nyata. Dalam hal MLM itu biasanya konvensional itu menjual beberapa produk yang sifatnya bisa disentuh dan dilihat. Dan itu adalah pola bisnis yang selama ini yang belasan tahun kita pernah kerjakan. Bisnis itu cukup baik ketika teman-teman memang mengembangkannya secara maksimal, tapi tanpa disadari sebenarnya ketika proyek itu bukan punya kita, tetap pada dasarnya kita membangun sebuah perusahaan tertentu, proyeknya MLM perusahaan tertentu, karena pada dasarnya aliran dananya tidak sepenuhnya ke kita. Kita mengembangkan suatu proyek perusahaan network tertentu yang mana produknya itu kita jual dan kita mendapatkan tetesan dari hasil keuntungan pemasaran kita. Kalau berbicara tentang manfaat, ya metaverse saya rasa sih lebih banyak juga manfaatnya. Nah, kalau di MLM mungkin kita tidak akan pernah yang namanya bisa menerapkan komitmen dan konsisten. Kenapa? Karena sistem tersebut kan masih dalam kendali, masih under control. Ya, data, server, dana, itu semuanya sentral. Jadi pastinya tidak bisa kita untuk melakukan atau membangun bisnis itu seumur hidup. Karena bisnis itu masih ada kontrolnya. Kalau mereka mau matikan, kita mau apa? Walaupun tadinya kita udah membangun bisnis itu. Tapi di Project Metaverse secara sistem kita lebih unggul karena sistemnya permanen. Jadi kalau kita bangun hari ini, besok itu selamanya apa yang kita bangun itu akan selalu ada. Polanya hanya itu. Metaverse itu pastinya pemasaran program aset. Program itu sendiri kan kita harus tahu juga fungsinya apa. Program itu adalah sistem bisnis pastinya. Sistem bisnis yang mana sistem itu juga bisa kita pasarkan kembali dengan aliran dana 100%. Sistem itu juga bukan hanya sekedar sistem bisnis, tapi juga sistem itu bermanfaat dalam hal lain. Dia juga bisa mendistribusikan aset digital, NFT, Coin, seperti itu. Dan terhubung dengan platform Web3 lainnya. Nah, jadi dari sisi manfaat banyak sekali. Belum lagi berbicara tentang manfaat dari sisi ilmu pengetahuannya, karena kita belajar tentang blockchain secara keseluruhan. Nah, permasalahannya ketika kita tidak memahami dasarnya dari blockchain itu sendiri, maka ini nggak akan bisa masuk ya pemahamannya. Contoh kasus, teman-teman mungkin tidak akan pernah menerima di dalam logikanya ketika teman-teman mendengar informasi Bitcoin itu harganya pernah menyentuh 1 miliar. Bitcoin itu saat ini harganya 400 juta. Tidak akan pernah bisa menerima itu kalau tidak memahami dasarnya. Nah, makanya Metaverse itu lebih ke teknologi. Jadi antara sentral dan desentral itu antara dua alam yang berbeda. Metaverse dikenal dengan revolusi network menggunakan teknologi blockchain. Jadi bukan under control lagi. Nah, ketika kita memahami pola itu ya pastinya bisa masuk dijelaskan. Kalau berbicara tentang MLM ya mungkin ada banyak MLM yang bagus dan ada juga banyak MLM yang sifatnya itu piramida sistem. Ya, produknya itu hanya untuk kamuflase kan ada project dulu ada sabun. Sabun itu sebenarnya satu piecesnya itu satu biji. Itu harganya itu cuma Rp1.500. Kenapa sabun itu harganya di MLM sampai 150.000, sedangkan kualitas standarnya sama dengan sabun yang ada di warung? Karena mereka mengambil kamuflase dalam hal markup fungsionalnya, harganya dinaikkan. Yang mana dana-dana yang cukup besar. Nah, artinya produk adalah kamuflasenya. Produk adalah kamuflasenya untuk mengumpulkan dana masyarakat. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga MLM itu memang eh, mengembangkan atau memasarkan produk baru, ada juga. Nah, jadi tidak semua MLM itu baik, ya, tidak juga semua MLM itu bagus, tapi pada dasarnya tergantung seperti apa kita memahami produk tersebut. Begitu juga Metaverse. Metaverse adalah sebuah bisnis revolusi teknologi. Kalau tidak memahami tentang teknologinya, tidak paham smart contract, tidak ngerti desentralisasi sistem, tidak pernah mempelajari cryptocurrency, ya nggak akan masuk gitu loh. Ini bisnis standarnya adalah internasional.
Bisnis ini ada di ratusan negara. Secara kapasitas, artinya ini lebih baik. Radius marketnya lintas benua. Nah, artinya kita lebih maju dalam sisi pemahaman. Dari sisi pemahaman digital. Nah, jadi teman-teman harus menyadari itu. Jadikanlah Metaverse ini sebuah kebanggaan. Kita harus menjadi sebuah revolusi, terlibat di dalam sejarah-sejarah baru, pengembangan proyek DeFi berteknologi blockchain seperti Metaverse ini. Memang ada banyak peluang di sana, ada MLM, BO, tapi pada umumnya itu sudah pernah kita lakukan. Ya, berulang. Selesai, muncul lagi, selesai, muncul lagi. Dan itu terus-menerus tanpa disadari sebenarnya kita sedang dikerjain. Kenapa saya bilang? Dulu saya pernah mengembangkan produk MLM, itu cukup besar jaringannya. Bisnisnya berhasil saya bangun. Kenapa setelah 6 bulan sistemnya berubah? Kenapa bonus saya tidak dibayar? Kenapa saya tidak bisa mengakses kembali hari ini akun saya? Kenapa gitu? Artinya jelas apa yang saya lakukan sia-sia. Nah, maka kami menawarkan revolusi ini yang sudah berteknologi, ya, sudah aman, ya, tidak ada potensi penyebab penipuannya, tidak ada pengumpulan dana dalam hal kendali sistemnya. Sudah cukup ya selama ini kita menjalankan BO, menjalankan MLM, yang kita dijanjikan mobil segala macam. Nah, jadi memang ada beberapa orang yang mungkin sulit memahami proyek ini, tapi yakinlah, inilah yang terbaik. Oke, Bang Aris, thank you. Terima kasih Bang Gensi dan